Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yang mana anggotanya yang pertama saya sendiri sebagai moderator Fikrisani, yang kedua Patricia Effendi, lalu Fauzia, yang keempat Anjeli Ramadhani, yang kelima Yulia Widyaningsih. Baiklah, materi pertama yang akan saya bacakan sendiri tentang sejarah berdirinya PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Yang pertama, sejak deklarasi dunia tentang pendidikan untuk semua atau Education for All di Jomtin, Thailand tahun 1950 oleh 155 negara, gagasan Community Learning Center atau CLC mulai dikembangkan di berbagai negara. CLC digagas sebagai bentuk keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam menyediakan pendidikan bagi semua kalangan, khususnya masyarakat yang tidak dapat terjangkau pendidikan formal. Lalu yang kedua, Jepang telah mengenal semacam CLC yang disebut Kominkan sejak tahun 1948 sebagai bagian dari bentuk kebangkitan kembali masyarakatnya. Lalu yang ketiga, diprakarsai oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan terlebih dahulu melalui berbagai upaya dan penelitian untuk mencari model yang tepat. Di Indonesia, sosialisasi CLC dimulai tahun 1997. Selanjutnya, Indonesia menyebutnya sebagai Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Setelah itu, awal tahun 1998, di tengah-tengah situasi krisis negara yang sangat parah, sebagian kelompok masyarakat di Indonesia menyambut gagasan tersebut sebagai bentuk keterpanggilan untuk melakukan sesuatu bagi pembangunan masyarakat yang sedang dalam krisis. Setelah itu, sebagai lembaga milik masyarakat, PKBM dapat menjalin kemitraan atau kerjasama atau mendapatkan pembinaan dari semua lembaga atau instansi baik pemerintah maupun swasta, sejauh hal tersebut sesuai peraturan yang berlaku dan bertujuan untuk memajukan masyarakat. Setelah itu, di Indonesia, PKBM cukup berkembang dengan pesat karena kombinasi dari partisipasi dan inisiatif masyarakat serta dukungan dan sosialisasi oleh pemerintah. Selain perkembangan PKBM itu sendiri, juga berkembang berbagai bentuk lembaga yang tergabung atau menyatu ataupun terpisah dari PKBM atau CLC, seperti yang dikenal dengan nama Balai Pelajar Bersama, Rumah Pintar, Rumah Singgah, dan lembaga-lembaga komunitas atau masyarakat lainnya. Hingga akhir tahun 2011, diperkirakan terdapat lebih dari 6.500 PKBM di seluruh Indonesia, berdasarkan data Nilem PKBM Ditbindikmas. Dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu pendidikan, khususnya pendidikan non-formal, sejak tahun 2010 mulai dilaksanakan akreditasi bagi lembaga PKBM, di mana akreditasi program-program pendidikan non-formal yang telah dilaksanakan terlebih dahulu. Adapun yang melaksanakan akreditasi adalah Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non-Formal atau BAN-PNF. Itulah penjelasan materi dari saya, Ramurni. Dalam hal ini, peran pemerintah hanya bersifat sebagai motivator awal. Pendirian PKBM perintis ini sebagian besar melalui beberapa lembaga masyarakat yang sudah ada sebelumnya, namun telah melakukan berbagai kegiatan dan program yang sesuai dengan konsep CLC atau PKBM. Setelah itu, dengan keinginan mencapai berbagai tujuan mulianya dengan lebih cepat dan efektif, dibentuklah wadah pemersatu gerakan PKBM, yaitu Forum Komunikasi PKBM Indonesia pada tahun 2002. Pada tahun 2003, setelah melalui perjuangan dari berbagai tokoh perintis, pelaku dan pembina, PKBM masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu diakuinya PKBM sebagai Satuan Pendidikan Nasional. Setelah itu, atas amanat dari Undang-Undang keterlibatan pemerintah secara intensif dalam pembinaan PKBM dilaksanakan oleh berbagai instansi atau badan baik di pusat maupun di daerah, mulai dari tingkat Direktorat Jenderal seperti Direktorat Jenderal PNFI, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, dan direktorat lainnya.
P2 PNFI, BPKB, SKB. Setelah itu, karena PKBM sebagai satuan pendidikan non formal, maka Departemen Pendidikan yang mengemban tugas sebagai pembina utama. Berbagai bentuk pembinaan telah dilakukan oleh pemerintah, baik berupa bantuan baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Patricia Effendi. Kepada Patricia Effendi dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Patricia Effendi ingin melanjutkan materi tentang tujuan dari PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Adapun tujuan pertama dari PKBM itu adalah satu, sebagai tempat mengembangkan kemampuan serta keterampilan dari masyarakat agar masyarakat itu mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Tujuan yang kedua adalah sebagai wadah atau tempat untuk membina warga belajar agar warga belajar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, untuk melanjutkan kehidupan, untuk mendapatkan skill dan mencari pekerjaan. Kemudian materi selanjutnya yaitu manfaat dari PKBM. Yang pertama adalah memperluas kesempatan untuk warga belajar. Maksudnya di sini masyarakat diberi kesempatan untuk belajar dan mengembangkan skill yang ada pada dirinya, khususnya bagi masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Jadi di sini masyarakat memang dibina untuk mendapatkan skill atau pengetahuan yang belum ia dapatkan di sekolah formal maupun di tempat lainnya. Selanjutnya yaitu sebagai wadah pembelajaran, tempat masyarakat menimba ilmu dan memperoleh berbagai jenis keterampilan serta pengetahuan fungsional yang dapat diperdayagunakan secara tepat dan tepat. Saya ulangi, secara cepat dan tepat. Contohnya pada program kelompok belajar usaha dan pendidikan kewirausahaan. Selanjutnya itu materi tentang jenis-jenis kegiatan yang ada pada PKBM. Sebenarnya untuk pendirian sebuah PKBM itu minimal memiliki 3 program. Namun seperti yang kita ketahui pada saat ini banyak PKBM yang tidak hanya memfokuskan pada 3 program, namun memiliki banyak dan lebih dari itu program-program yang dijalankan di PKBM tersebut. Pertama yaitu kegiatan program keaksaraan, yang mana program keaksaraan ini bertujuan untuk memberantas masyarakat buta huruf. Contohnya pada suatu desa atau daerah banyak terdapat warga yang memiliki masalah buta huruf. Nah, di sana masyarakat dibina dan dibantu untuk mengikuti program keaksaraan agar tidak lagi mengalami kebutaan huruf tersebut. Yang setara dengan pendidikan sekolah dasar, paket B yang setara dengan sekolah menengah pertama, serta paket C yang setara dengan sekolah menengah atas. Program kesetaraan ini sangat mendominan di PKBM karena setiap PKBM pasti memiliki program kesetaraan. Kemudian ada kegiatan atau program life skill. Life skill ini bertujuan untuk membantu masyarakat untuk mengembangkan dan menambah ilmu pengetahuan tentang life skill dan keahlian yang diperlukan oleh masyarakat. Contohnya pelatihan menjahit yang diadakan oleh sebuah PKBM, yang mana peserta didiknya merupakan ibu-ibu rumah tangga yang memang tidak memiliki pekerjaan dan ingin belajar bagaimana cara menjahit dan teknik menjahit. Kemudian mengikuti program ini, setelah lulus dari sini, ibu-ibu tersebut bisa melanjutkan ilmunya dengan cara membuka rumah menjahit atau lain sebagainya. Kemudian program atau kegiatan lainnya yang ada pada PKBM yaitu PAUD, TPA atau
Taman Pengasuhan Anak, dan KBU Kelompok Belajar Usaha. Selanjutnya materi tentang sumber-sumber belajar yang ada di PKBM. Sebenarnya sumber belajar ini tergantung kepada PKBM masing-masing. Ada yang menggunakan modul atau ada juga yang menggunakan buku, dan hanya materi yang disampaikan berdasarkan pengalaman dari pengalaman kehidupan dari warga belajar atau dari tutor. Buku-buku atau modul yang didapatkan itu bisa dari bantuan pemerintah atau memang disediakan sendiri oleh PKBM, dan ada juga yang dari donasi jikalau PKBM tersebut memiliki donatur. Namun jika peserta didiknya sudah dewasa, itu sumber belajar lebih banyak dari pengalaman hidup peserta didik tersebut. Jadi metode dari kegiatan belajarnya lebih banyak bercerita dan bertukar pengalaman. Baik, itulah materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Patricia Effendi yang telah menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fauziah. Kepada Fauziah dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya Fauzia akan membacakan materi tentang sasaran peserta PKBM. Yang pertama, masyarakat putus sekolah atau masyarakat yang kurang mampu untuk biaya pendidikan. Contohnya saja, seseorang yang sudah sekolah tapi karena kekurangan biaya mereka berhenti sekolah. Yang kedua, masyarakat buta aksara. Masyarakat ini tidak bisa melihat, contohnya dia tidak ingin sekolah karena buta huruf, jadi kita sebagai tutor memberikan semangat dan membantunya dalam belajar. Yang ketiga, lansia. Contohnya, seseorang yang sudah lansia, ada yang tidak pernah duduk di bangku sekolah, jadi dengan adanya PKBM kita dapat membantunya dalam belajar. Yang selanjutnya, anak usia dini. Karena faktor ekonomi dan kurangnya dorongan dari orang tua, anak usia dini kita ajarkan dalam belajar. Contohnya, kita mengajarkan anak usia dini dalam menghitung, warnai, dan banyak lainnya. Selanjutnya kita masuk tentang macam-macam materi yang dipelajari dalam PKBM. Yang pertama, program keaksaraan fungsional. Untuk meningkatkan keaksaraan dasar masyarakat yang masih buta aksara, materi pembelajaran dan bahan atau sarana pembelajaran yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan mata pencarian warga belajar. Contohnya, kita sebagai tutor membantu warga belajar agar dapat membaca dengan bahan yang disediakan khususnya untuk buta aksara. Dan selanjutnya, pengembangan anak usia dini atau PAUD. Alasan dasar mengapa program ini dikembangkan karena sampai saat ini perhatian terhadap pendidikan anak usia dini sangat rendah. Contohnya saja, orang tua tidak terlalu peduli dengan PAUD, jadi kita sebagai tutor memberikan materi tentang pendidikan anak usia dini. Selanjutnya, program kesetaraan atau pendidikan kesetaraan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia salah satunya diakibatkan oleh tingginya angka putus sekolah pada tingkat pendidikan dasar dan tingkat pendidikan menengah. Contohnya, sebagai tutor kita memberikan IP pengetahuan peserta didik yang belum diketahuinya. Yang selanjutnya, kelompok belajar usaha. Warga belajar dikelompokkan belajar usaha dapat memilih berbagai jenis keterampilan dan jenis usaha yang dikembangkan dalam kelompoknya sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Contohnya, warga belajar membuat suatu makanan dan makanan itu mereka jual. Selanjutnya kita masuk ke dalam tempat-tempat pelaksanaan PKBM. Yang pertama di rumah warga. Kita bisa menggunakan rumah warga untuk melaksanakan PKBM. Contohnya, rumah warga itu luas dan mereka memperbolehkan untuk melaksanakan belajar mengejar tersebut. Selanjutnya rumah yang sudah tinggal. Jadi di sana kita bisa melaksanakan PKBM atau mengontrak suatu tempat untuk melaksanakan PKBM tersebut. Contohnya rumah warga yang sudah tinggal kita kontrakkan untuk melakukan proses pembelajaran PKBM tersebut. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah materi diskusi dari kelompok kami yang dibacakan oleh Fauzia. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Anjeli Ramadhani. Kepada Anjeli Ramadhani dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Anjeli Ramadhani. Saya akan melanjutkan materi tentang metode pembelajaran.
Sama-sama kita ketahui bahwa metode pembelajaran adalah sebuah teknik yang dikuasai oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada seluruh siswanya baik secara individu maupun secara kelompok, agar materi pembelajaran dapat dicerna dan ditanggapi dengan baik kepada peserta didik. Metode pembelajaran itu sangat banyak sekali, adanya ceramah, adanya brainstorming, bermain peran, praktek lapangan, dan lain sebagainya. Nah, di mana seorang guru atau seorang pendidik akan melakukan metode pembelajaran terbaik bagi siswa-siswinya atau warga belajar. Nah, di mana ia akan mencoba untuk menjadikan pembelajarannya itu sebagai sesuatu yang menarik, yang membuat peserta didik itu nyaman dan merasa cepat menangkap untuk pembelajaran tersebut. Nah, di PKBM sendiri sangat banyak pendidik melakukan berbagai cara untuk melaksanakan metode pembelajaran dengan baik agar warga belajar itu tertarik belajar dengannya dan tidak. Nah, di PKBM itu sendiri sangat memiliki metode pembelajaran yang bermacam-macam jenisnya agar warga belajar itu tidak bosan dalam melakukan pembelajaran. Contohnya seperti praktek di lapangan, berdiskusi kelompok, atau melakukan brainstorming, atau lebih ke untuk permainan yang menciptakan edukasi. Nah, selanjutnya yaitu teknik-teknik untuk menyampaikan materi. Pada tutor atau pendidik, yang pertama itu harus memiliki rasa humor, dimana itu bikin peserta didik atau warga belajar itu tertarik kepada apa yang akan kita sampaikan. Yang kedua yaitu adanya penguasaan materi, dimana penguasaan materi ini memiliki cara penyampaian materi yang lebih baik agar kita tidak kaku. Dan yang ketiga yaitu penggunaan bahasa yang mudah dimengerti. Nah, untuk seorang tutor kepada warga belajarnya itu harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh warga belajarnya. Seperti misalnya orang dewasa, kita tidak bisa menggunakan bahasa anak modern yang sekarang untuk dimengerti oleh orang dewasa. Maka kita juga harus menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai dengan ketentuan bahasa kita. Nah, selanjutnya yaitu hadapi peserta itu dengan luwes atau tidak kaku atau nervous. Jadi kita semakin pede dan warga belajar juga percaya bahwa kita itu bisa untuk menyampaikan materi. Nah, berikan juga waktu yang cukup bagi peserta untuk berpikir dalam menjawab. Nah, jika kita memberikan pertanyaan, kita juga memberikan waktu atau memberikan waktu untuk warga belajar memahami apa yang sudah kita sampaikan. Nah, jika dia ingin bertanya atau dia ingin menjawab pertanyaan, itu akan lebih mudah jika kita memberikan waktu terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yaitu perhatikan bahasa tubuh peserta. Nah, itu sangat diperlukan untuk metode melakukan pembelajaran, di mana jika kita melihat gerak tubuh peserta atau warga belajar kita itu sedikit membosankan atau dia lebih kayak mengantuk atau bagaimana, kita harus ubah cara kita menyampaikan materi atau melakukan pembelajaran yang lebih menarik lagi. Nah, kita juga harus mampu mengatasi kegagalan dalam sebuah penyampaian materi atau dalam pembelajaran. Yaitu semua pembelajaran itu tidak akan berjalan dengan mulus, tetapi tugas kita sebagai tutor atau fasilitator nantinya kita harus dapat mengatasi kegagalan-kegagalan yang seperti itu. Kita tidak boleh kaku, kita tidak boleh merasa nervous dan harus mengatasi kegagalan dalam menyampaikan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita masuk dalam cara penilaian. Dalam PKBM itu sangat beragam cara penilaiannya. Kita contohkan saja pada saat melakukan penilaian paket A dan paket C, paket A, B, dan C. Nah, paket A, B, dan C itu melakukan penilaian dengan dia melakukan ujian seperti sekolah biasa, serta melakukan mengecek semua hasil belajarnya. Nah, selanjutnya jika dengan pelatihan menjahit dan pelatihan memasak dan lain-lain itu
dilakukan penilaian sesuai dengan kebutuhan PKBM itu sendiri. Contohnya seperti hasil dari dia menjahit atau hasil dari dia memasak. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Anjeli Ramadhani yang telah menjelaskan materi tadi. Materi yang terakhir yaitu yang dibacakan oleh Yulia Widyaningsih. Kepada Yulia Widyaningsih dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya Yulia Widyaningsih akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai kelebihan dan kelemahan PKBM. Yang pertama, kelebihan PKBM dapat menyelenggarakan seluruh program PNF dengan manajemen yang lebih baik. Yang kedua, lebih mampu mengakomodasi seluruh potensi masyarakat karena misi PKBM lebih berorientasi sosial sehingga sangat tepat untuk layangan kalangan marginal atau kurang beruntung. Yang kedua, kelemahan PKBM. Yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai PKBM. Yang kedua, tenaga didik dan tenaga kependidikan masih didominasi oleh para volunteer atau relawan-relawan pendidik. Yang ketiga, rata-rata masyarakat cara memandang PKBM dengan kacamata pendidikan sekolah atau formal, sehingga terkesan memformalkan non-formal, padahal sasaran PNF adalah kaum masyarakat yang kurang beruntung. Yang kedua, ciri khas PKBM. Yang pertama, tempat masyarakat belajar atau learning society. PKBM merupakan tempat masyarakat memperoleh berbagai ilmu pengetahuan dan bermacam ragam keterampilan fungsional sesuai dengan kebutuhannya, sehingga masyarakat berdaya dalam meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya. Yang kedua, tempat tukar belajar atau learning exchange. PKBM memiliki fungsi sebagai tempat terjadi pertukaran berbagai informasi atau pengalaman, ilmu pengetahuan, dan keterampilan antar warga belajar, sehingga antara warga belajar yang satu dengan yang lainnya bisa saling mengisi. Sehingga setiap warga belajar sangat dimungkinkan dapat berperan sebagai sumber belajar bagi warga belajar lainnya. Yang ketiga yaitu Pusat Pengetahuan dan Informasi atau Perpustakaan Masyarakat. Sebagai perpustakaan masyarakat, PKBM harus mampu berfungsi sebagai bank informasi. Artinya PKBM dapat dijadikan tempat penyimpanan berbagai informasi pengetahuan dan keterampilan secara aman dan kemudian disalurkan kepada seluruh masyarakat atau warga belajar yang membutuhkan. Di samping itu pula, PKBM dapat berlanjutnya prospek pengembangan PKBM pada masa depan. Pendekatan yang digunakan dalam mengembangkan konsep PKBM yang diuraikan lebih lanjut didasarkan atas pendekatan yang bersifat induktif. Formulasi konsep PKBM ini didasarkan atas perkumpulan dan pengalaman praktis dalam membentuk, membangun, dan mengembangkan PKBM sehari-hari. Di samping itu juga melalui pengalaman dalam memperhatikan berbagai inovasi, keberhasilan, dan permasalahan yang dihadapi berbagai PKBM. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.